G-Expo Kemayoran hari ini bener-bener pecah. Kalau kalian pikir IAMS tahun lalu sudah rame, tunggu sampai kalian lihat antrean test drive di IAMS 2026 ini. Saya baru saja mendarat di booth registrasi, dan suasananya chaos tapi seru banget. Tahun ini bukan cuma soal pameran statis, tapi tentang pembuktian. Suzuki akhirnya berani menurunkan monster listrik mereka ke aspal, Toyota bikin kejutan dengan SUV murah yang bakal bikin kaum mendang-mending melongo, dan Hyundai, oh my god, mereka bawa kapal induk darat yang fiturnya bikin geleng-geleng kepala. Selamat datang di Autotune. Saya akan memandu kalian membedah daftar mobil wajib tes di IAMS 2026, lengkap dengan aturan main baru yang super ketat. Jangan sampai kalian sudah antre 2 jam, tapi diusir petugas cuma gara-gara satu kesalahan sepele. Penasaran mobil apa saja yang worth it untuk dicoba, dan apa aturan fatal yang wajib dihindari? Tekan tombol subscribe sekarang, aktifkan loncengnya, dan ayo kita gaspol. Tapi sebelum kita lari ke area track, ada satu syarat mutlak yang tahun ini diperketat habis-habisan oleh panitia. Oke, dengarkan baik-baik sebelum kalian menyesal. Tahun ini, registrasi test drive di IIMS 2026 tidak bisa on the spot secara manual. Kalian wajib download aplikasi resmi penyelenggara, login, dan booking slot waktu secara digital. Ingat, SIM A asli yang masih aktif wajib dibawa fisik, bukan cuma foto di galeri HP. Dan ini yang paling sering bikin pengunjung emosi jiwa. Wajib pakai sepatu tertutup. Panitia tahun ini tidak ada toleransi buat kalian yang pakai sandal jepit atau sandal gunung, sekeren apapun mereknya. Kalau nekat, siap-siap disuruh pulang atau cuma jadi penonton pagar. Selain itu, ada tes breathalyzer acak untuk memastikan kalian 0% alkohol. Track test drive tahun ini diperluas sampai ke area outdoor baru untuk mengakomodasi fitur ADAS dan off-road simulation. Jadi pastikan kondisi fisik kalian fit, karena antreannya benar-benar menguji kesabaran. Setelah semua administrasi beres, stempel di tangan sudah dapat, kita langsung lari ke booth paling pojok yang dari pagi sudah diserbu ratusan orang. Ini adalah momen bersejarah buat Suzuki. Akhirnya, setelah 2 tahun, kita cuma dikasih PHP dengan mobil konsep, Suzuki EVX versi produksi massal resmi bisa dites di IIMS 2026. Ini bukan lagi mock-up plastik, teman-teman. Ini adalah unit real dengan baterai 60 kWh yang siap kalian siksa. Saat kalian masuk ke kabinnya, hal pertama yang terasa adalah evolusi drastis dari interior Suzuki yang biasanya Spartan. Dashboardnya futuristik dengan layar ganda menyatu, dan posisi duduknya commanding banget ala SUV sejati. Di trek lurus, torsi instannya langsung ngejambak, khas mobil listrik. Tapi yang bikin kaget adalah handlingnya. Suzuki menyematkan sistem 4x4 elektrik baru yang mereka sebut EV All Grip. Di area simulasi polisi tidur, suspensinya terasa mature, jauh lebih empuk dibanding Jimny tapi tetap stabil. Range klaimnya tembus 550 km, dan dengan harga yang diprediksi sangat kompetitif, mobil ini jelas ancaman serius buat dominasi brand China. Kalian wajib coba mode sportnya untuk merasakan sensasi G-Force yang nggak pernah kalian temukan di R3 atau XL7 manapun. Tapi kalau EVX terasa terlalu canggih dan kalian merindukan mobil badak yang to the point dan muat banyak orang, geser ke booth Toyota, ada antrean panjang bapak-bapak yang penasaran sama makhluk satu ini. Toyota Rangga SUV Passenger 7-seater. Ya, kalian nggak salah dengar. Basisnya dari Hilux Rangga Pickup yang sukses besar tahun lalu, sekarang dikasih bodi karoseri resmi yang disupervisi Toyota Astra Motor. Bentuknya boxy, retro, dan jujur saja, ganteng banget. Ini mengingatkan kita pada Kijang kapsul atau Panther Touring, tapi dengan sentuhan modern. Saat dites, jangan berharap kenyamanan ala Innova Zenix ya. Ini leather frame murni. Suspensi belakangnya masih terasa rigid, tapi justru itu nilai jualnya. Tangguh. Mesin 2,4 dieselnya masih sama, badak dan torsinya melimpah. Di area test drive, radius putarnya ternyata cukup patah untuk ukuran mobil sebongsor ini. Nilai plus buat yang sering lewat jalan tikus. Interiornya sederhana, fungsional, dan washable. Dengan harga yang dirumorkan di bawah Fortuner jauh, ini adalah calon mobil sejuta umat baru. Tapi tunggu dulu. Kalau Rangga adalah solusi hemat, di seberang sana ada raksasa Korea yang menawarkan kemewahan tanpa kompromi. Ini dia primadona kelas berat, Hyundai Ioniq 9. Mobil ini gede banget. Sebagai penerus spiritual dari konsep 7, Ioniq 9 menawarkan kemewahan yang bikin Alphard minder, tapi dengan tenaga listrik murni.
Masuk ke dalamnya seperti masuk ke lounge VIP bandara. Kursi baris keduanya bisa diputar, swivel, dan legroomnya seluas lapangan bola. Saat saya bawa ke area test drive, dimensinya yang hampir 5 meter ini ternyata anteng anget berkat fitur rear wheel steering yang membuatnya lincah bermanuver di tikungan tajam buatan panitia. Akselerasinya halus tapi mematikan. 0-100 km per jam cuma butuh kedipan mata untuk mobil bongsor ini. Kekedapan kabinnya level dewa. Suara bising pameran di luar benar-benar terisolasi. Kalian harus coba fitur relaxation mode di kursinya saat nunggu giliran jalan. Rasanya nggak mau turun. Tapi hati-hati, saking nyamannya kalian bisa lupa kalau harga mobil ini mungkin bisa buat beli 2 rumah di pinggiran Jakarta. Nah, bicara soal kenyamanan VIP, ada satu penantang dari Cina yang tahun ini benar-benar niat mau membunuh pasar MPV Jepang. Selamat datang di dalam BYD Denza D9. Kalau kalian pikir MPV listrik cuma gimmick, coba duduk di captain seat mobil ini. Material kulit tapanya, layar hiburan di armrest, kulkas mini, sampai pijatan punggungnya benar-benar next level. Di IIMS 2026 ini, BYD menyediakan unit test drive varian EV tertinggi. Begitu pedal gas diinjak, torsinya instan tanpa jeda. Beda jauh sama MPV bensin yang biasanya ngeden dulu. Suspensi udaranya, air suspension, bekerja magis meredam polusi tidur buatan di trek. Rasanya seperti melayang di atas awan. Dan yang paling impresif adalah radius putarnya yang surprisingly bagus buat mobil sepanjang 5,2 meter. Sistem ADAS-nya juga sangat sensitif, sempat aktif mengoreksi setir saat saya sengaja agak mepet ke kon pembatas. Ini adalah bukti nyata kalau China nggak main-main soal luxury segmen. Harganya memang premium, tapi experience-nya sebanding. Tapi, mari kita kembali ke bumi. Nggak semua orang butuh kamar hotel berjalan. Banyak dari kalian yang kesini cari mobil kecil, lincah, dan murah meriah kan? Nah, antrean di booth selanjutnya ini paling rusuh. Lihat antrean itu. Itu bukan antrean sembako, itu antrean test drive VinFast VF3. Si mungil kotak sabun ini jadi bintang IIMS 2026 karena harganya yang super miring, di kisaran 200 jutaan. Desainnya lucu, boxy, dan customizable banget. Pas saya coba, impresinya unik. Jangan harap akselerasi jambak ala mobil listrik mahal. VF3 ini lebih ke cukup. Cukup buat selap-selip, cukup buat nanjak standar gedung parkir. Suspensinya agak stiff karena wheelbase pendek, tapi fun factor-nya tinggi banget. Rasanya kayak naik go-kart legal jalan raya. AC-nya dingin, penting buat Jakarta. Dan visibilitasnya luas banget karena kacanya tegak. Satu tips kalau mau tes mobil ini, jangan bawa temen yang tingginya 180 cm lebih buat duduk di belakang, kasihan dengkurnya. VinFast VF3 ini bukti kalau mobil listrik nggak harus mahal untuk bisa dinikmati. Tapi kalau kalian merasa VF3 terlalu mainan dan butuh SUV yang bisa diajak kotor-kotoran beneran, ada pendatang baru yang siap menantang dominasi Pajero Fortuner. Inilah Jayco J8 PHV, plug-in hybrid. Brand subpremium dari Chery ini nggak main-main. Mereka membangun obstacle khusus berupa ram besi tinggi di area outdoor untuk memamerkan sistem penggerak AWD-nya. Saat saya coba menanjak kemiringan 30 derajat, mesin bensin dan motor listriknya bekerja harmoni. Torsinya ngisi terus tanpa slip sedikit pun. Interiornya mewah. Tombol-tombol fisik masih dipertahankan, thank God, dan kualitas material soft touch-nya ada di mana-mana. Mode EV-nya bisa jalan hening sampai kecepatan 60 km per jam sebelum mesin bensinnya bangun dengan halus. Satu hal yang bikin saya kagum adalah sistem kamera 540 derajatnya, yang bikin kolong mobil jadi transparan di layar, fitur yang sangat membantu saat off-road buta. Ini mobil yang memberikan rasa percaya diri tinggi buat pengemudinya. Tapi kompetisi di kelas SUV canggih belum selesai. Ada pemain lama yang akhirnya bangun tidur dan membawa teknologi hybrid ke model terlaris mereka yang sudah kita tunggu bertahun-tahun. Akhirnya, setelah bertahun-tahun rumor, Mitsubishi Xpander Hybrid EHV hadir di IIMS 2026. Ini adalah momen do or die buat Mitsubishi. Sistem hybridnya bernama e-motion yang cara kerjanya mirip-mirip teknologi tetangga, di mana mesin bensin jadi generator pengisi baterai di kecepatan rendah. Sensasi berkendaranya hening. Karakter lemot di putaran bawah yang dulu ada di versi CVT bensin hilang total, digantikan dorongan instan motor listrik.
Di area test drive, saya coba stop and go simulasi macet, dan perpindahannya sangat seamless. Baterainya ditaruh di bawah jok depan, jadi handlingnya terasa lebih planted, minim body roll dibanding expander biasa. Konsumsi BBM di layar MID menunjukkan angka yang bikin senyum lebar. Mitsubishi sepertinya berhasil menyempurnakan resep expander. Tapi jangan senang dulu, karena di booth sebelah, Honda juga tidak tinggal diam. Mereka membawa MPV legendaris yang siap mematahkan hati para pecinta Foxy. Honda Stepwagon eHEV. Ya, kotak sabun premium ini akhirnya resmi masuk lewat ATPM. Desainnya minimalis, clean, khas Honda Jepang banget. Pintu gesernya elektrik dan step floor-nya rendah, ramah buat lansia. Pas saya tes, visibilitasnya juara dunia. Pilah A-nya tipis banget, jadi pandangan ke depan luas tanpa blind spot. Mesin hybrid eHEV-nya responsif, tapi yang paling menonjol adalah kenyamanan suspensinya yang firm tapi nggak keras, tipikal Honda. Di baris kedua, ada captain seat dengan ottoman yang bisa digeser kiri kanan, Magic Slide. Satu fitur unik yang saya coba adalah power tailgate yang bisa berhenti di posisi mana saja, nggak perlu takut mentok tembok. Ini ancaman nyata buat Nissan Serena dan Toyota Foxy. Honda benar-benar all out tahun ini. Tapi kalau kalian adalah tipe petualang yang merasa MPV itu terlalu bapak-bapak dan butuh sesuatu yang maskulin, keras, dan siap diajak perang, GWM Tank 300 High 40. Mobil ini adalah definisi bad boy di IAMS 2026. Desainnya retro modern ala Bronco atau G-Class, tapi harganya miring. Versi High 40 ini adalah plug-in hybrid, jadi kalian dapat tenaga buas tapi irit. Di trek off-road buatan, saya aktifkan Tank Turn Mode, fitur yang bikin roda dalam terkunci biar radius putar jadi super kecil, dan rasanya mind-blowing. Kualitas interiornya juga mengejutkan, tombol-tombolnya solid, layarnya tajam, dan joknya empuk banget. Tenaganya 400 horsepower lebih teman-teman. Sekali colek gas, bodi kotaknya langsung melesat. Ini mobil yang bikin kalian merasa jadi raja jalanan. Tapi mungkin Tank 300 terlalu intimidatif buat sebagian orang. Buat kalian eksekutif muda yang cari mobil listrik entry level tapi gengsi harus tetap merek Eropa, ada satu opsi menarik di ujung sana. BMW iX1. Ini adalah tiket masuk termurah ke dunia BMW elektrik. Walaupun entry level, jangan remehkan DNA-nya. Posisi duduknya sempurna, setirnya berbobot mantap, dan feedback dari jalan sangat komunikatif, sesuatu yang sering hilang di mobil listrik lain. Saat saya coba slalom test, iX1 ini nurut banget, bodinya rigid dan lincah. Interiornya sudah pakai curve display terbaru yang canggih, walau beberapa material plastik keras masih terasa di bagian bawah pintu. Tapi logo baling-baling biru di setir itu memberikan kepuasan tersendiri. Akselerasi instannya khas EV, tapi penyalurannya linier, nggak bikin mual. Buat harian di Jakarta, ukurannya pas banget. Tapi ingat, sebagus apapun mobil-mobil yang saya sebutkan tadi, pengalaman test drive kalian bisa hancur berantakan kalau kalian melupakan satu hal kecil saat mendaftar di aplikasi. Jadi, itu dia deretan mobil bintang IIMS 2026 yang wajib kalian masukkan ke wishlist test drive. Dari Suzuki EVX yang revolusioner, Rangga SUV yang merakyat, sampai kemewahan Denza D9. Satu pesan terakhir dari saya, jangan lupa check out bookingan test drive kalian di aplikasi Dayandra Tiket minimal 1 jam sebelum slot waktu yang diinginkan, karena slotnya cepat sekali habis. Dan tolong, pakai sepatu sneakers ternyaman kalian, karena area IIMS tahun ini luasnya minta ampun. Kalau kalian suka liputan mendalam seperti ini, bantu kami dengan like video ini dan share ke grup WhatsApp keluarga kalian yang lagi cari mobil baru. Tulis di kolom komentar, mobil mana yang paling bikin kalian penasaran? Saya tunggu diskusi kalian di bawah. Saya dari Ototune, pamit undur diri. Sampai jumpa di Aspal JI Expo. Bye!